Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Haleluya, apa kabar semua? Semua sehat-sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Dan kita terus bersuka cita, katakan amin. Amin. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja saudaraku, tapi saya percaya dimanapun kita beribadah, kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita ada di minggu yang pertama saudara, di bulan Juni tahun 2020 saudara. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Coba lihat samping kanan kiri kita saudaraku, suami istri, anak-anak, orang tua, mertua saudara, berikan ucapan selamat, katakan shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara, amin. Apapun keadaan kita saudara hari-hari ini, tetap katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita sama-sama katakan haleluya. 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 Mari kita bersyukur pada Tuhan saudaraku. Kita memuji Tuhan hari Minggu ini saudara. Apapun keadaan kita saudara kasih Tuhan, biar kita terus katakan Tuhan Engkau dahsyat. Kita terus memuji Dia, bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita saudara. Dan saya percaya kemenangan besar Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo sama-sama semua tangan di atas saudara, katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya, 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 pujihu. Oh haleluya, haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya. Mari yang di rumah kita bersuka cita saudara, kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Yes. Haleluya. Oh. Kita bergandengan tangan sama-sama saudara. Sama-sama katakan, hai umat Allah, siapkan dirimu, firman-Nya bebaskanmu. Yang dari Sion datang penyelamatmu di hari pembebasan. Ya, kekuatanku, bentengku, menaraku, perisaiku, penghiburku, pelindungku. Dalam Allah ku percaya. Katakan, dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Ku mau nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Ya, lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Ku mau nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, katakan Yesus Raja. Glory. Ya. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ya. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku, ratapanku
menarilah di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu pudar sekarang menjadi nyanyian pujian. Sama-sama katakan saudaraku ya. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Pujilah Yehova, pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Semua tangan di atas saudara katakan, bersyukurlah padanya yang mengalahkan dunia. Jalan kebenaran dan hidup selamanya. Bersyukurlah padanya, kita dipilihnya jadi anak-anak terang. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, oh, oh. Katakan Yesus Kristus Tuhan ya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, oh, oh. Sekali lagi saudara katakan Yesus ya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama saudara dikasih Tuhan, kita buka hati kita saat ini saudara. Dimanapun kita berada saudaraku dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan saudaraku. Buka hatimu di hadapan Tuhan saudara saat ini. Pagi hari ini, siang ini, sore malam hari ini saudara. Biar kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur senantiasa apapun keadaan kita saudaraku. Meskipun di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kegentaran dalam hidup ini saudara, mari datang kepada Tuhan seperti Daud. Di saat kesesakannya saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia datang mencari wajah Tuhan saudaraku.
dan Tuhan memberikan dia kelegaan, saudara. Biar saat ini saudara dikasih Tuhan, arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, saudara. Angkat suaramu sembah dia, saudara dikasih Tuhan. Katakan engkau baik Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami menyembah Engkau. Kami buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Adakah suaramu sembah dia saudaraku, haleluya. Oh, syakaya lararalamu. Mari sembah dia saudaraku. Berikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini saudara, saudara yang menyaksikan tayangan ini, angkat suaramu sembah dia. Buka hatimu di hadapan Tuhan, bersyukurlah apapun keadaanmu. Oh, percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Sebab Tuhan yang ambil alih semuanya. Dia yang pegang kendali, Dia yang berdaulat. Oh, Dia yang berkuasa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya rarararararabaya rarararabaya syandur. Inanararararabaya syandaya raralaba. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami angkat suara pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Oh, biar Engkau yang bertahta ya Tuhan di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang menikmati korban syukur kami Tuhan pagi hari ini. Setiap pujian kami Tuhan dari mesbah-mesbah keluarga Tuhan, kami percaya Tuhan di sana ada hadirat-Mu Tuhan yang memuliakan, hadirat-Mu Tuhan yang mengangkat kami, yang memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus, yang menyembuhkan kami semuanya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan pada Tuhan saudaraku pagi hari. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Oh, aku telah mencari Tuhan dan Dia menjawabku. Oh, serta melepaskan jiwaku dari segala kegentaranku, dari segala kegentaranku. Sama-sama katakan saudaraku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Oh, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita, memuliakan Tuhan selama. Oh, karena Tuhan, karena
akan Tuhan selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. We glorify you Lord Jesus. Oh haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu saudaraku, sembah Dia. Kami sembah Engkau ya Tuhan dari tempat ini. Oh kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Oh we worship you Lord Jesus. Oh syakaya Engkaulah Tuhan kami, kekuatan kami, perisai kami, gunung batu kami, menara kami. Engkau pembebas kami, Engkau penyelamat kami, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Oh syakaya oh haleluya, haleluya. Di dalam-Mu kami rasakan sukacita Tuhan. Di dalam-Mu kami rasakan damai sejahtera. Ada kekuatan baru, ada sukacita, ada kemenangan, oh ada kesembuhan yang kami alami Tuhan dalam hadirat-Mu Jesus. Rasakan hadirat Tuhan saudaraku, rasakan kasih Tuhan saudaraku. Oh apapun keadaan kami Tuhan saat ini Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami Bapa yang baik. Engkau perisai kami Tuhan Yesus, Engkau gunung batu kami Bapa yang baik, kota benteng kami Tuhan, tempat persembunyian kami. Hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dengar setiap doa kami Bapa yang baik pagi hari ini. Terima kasih. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Oh, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Oh, I will trust in you. Oh, let the weak say I
Yesus. Rasakan hadirat Tuhan, saudara, di mana kau berada saat ini, saudara. Amin, Tuhan Yesus. Saat kami lemah ya Tuhan, saat kami khawatir Tuhan, saat kami takut Tuhan. Trust in you. Oh, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Oh, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan akan melihat kemuliaan-Mu di Indonesia. Oh, di kota di mana kami Tuhan tempatkan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Oh, yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Oh, mujizat terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Kemenangan besar Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami sanggup menanggung segala perkara. Dan kami keluar sebagai pemenang. Sebab kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat jemaat Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Firman Tuhan di minggu yang pertama ini lewat Bapak Gembala kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua, tatah pengadilan Kristus.
Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sahabat muda sekalian. Apa kabar? Pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Dimanapun Bapak Ibu, sahabat muda beribadah mengikuti ibadah online. Semua kita hari ini, kita bertemu lagi di bulan Juni. Tanpa terasa, sudah hampir 3 bulan kita tidak bertatap muka. Kita hanya bisa bertemu di udara, artinya kita hanya bisa bertemu, Bapak Ibu hanya bisa melihat, kami pengkhotbah lewat YouTube. Tapi apapun itu keadaan hari-hari ini kita mengerti dan kita tahu. Dan kita harus memaklumi. Dan kita tetap harus kuat dalam keadaan hari-hari ini seperti ini. Saya akan terus mengingatkan kepada kita, menyampaikan, merimain kepada kita semua, bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Di mana ada 2 ayat emas dari tahun dimensi yang baru, yaitu
dari 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, dan kita semua dikatakan begitu, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan ayat yang kedua, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau memperdengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dimensi berbicara tentang ukuran. Ukuran kita tahu itu berbicara tentang panjang, lebar, tinggi, isi, luas. Itu dimensi. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru. Artinya Tuhan akan memberikan ukuran yang lebih besar. Yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sahabat muda sekalian mengatakan, hari-hari ini kita sedang adalah pandemi COVID-19. Kita ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong, bahkan ada yang sudah di PHK. Bagaimana kita bisa mengatakan tahun 2020 tahun dimensi yang baru, ukuran yang lebih besar, semua yang lebih baik dari Tuhan. Tapi kenyataan kita melihat ada goncangan besar, ada goncangan dahsyat yang hari-hari ini sedang melanda kita. Tenang Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Yang pasti kita tahu dimensi yang baru berbicara tentang Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi berkat yang secara rohani maupun secara jasmani Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Nah, seperti Rasul Paulus berkata, aku percaya maka aku berkata-kata. Saya akan terus mengingatkan kepada Bapak Ibu dan sahabat muda sekalian. Seperti yang saya lakukan setiap hari. Saya bangun tidur, saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan saya. Kalau pagi hari ini saya masih bernafas, saya bersyukur buat tubuh, saya berkati tubuh saya. Dan saya memperkatakan, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Saya memperkatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan saya sambung lagi dengan, lebih baik kami berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sebab kami tahu Engkau yang kami andalkan, satu-satunya yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Dan saya akhiri dengan memperkatakan Mazmur 91. Demikian saya akan terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Setiap hari, mari kita mulai hari-hari kita. Pertama kita ucapkan syukur bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Dan kita memperkatakan, iya Tuhan, kami lebih baik percaya dan berlindung kepada Tuhan, daripada kami percaya kepada manusia. Dan terus memperkatakan Mazmur 91. Nah, kita melihat, kita diingatkan di tahun 2020, tahun dimensi yang baru, adalah era di mana peperangan rohani yang dahsyat sedang terjadi. Tetapi kita dituntut di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah peperangan rohani kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan kemuliaan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah semakin intim dengan Tuhan. Ada gaya hidup doa, pujian, penyembahan dalam kehidupan yang kau hidupi hari-hari ini. Yang kau hadapi di hadapanmu tidak mudah. Nggak mudah saya katakan. Sebab itu dikatakan kita sedang ada dalam peperangan rohani. Tetapi ketika kita sedang dalam peperangan rohani, kehidupan kita harus tetap serupa dengan gambarnya. Dan saya mau bacakan satu ayat. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya, namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya mau himbau kita semua hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Di tengah-tengah segala pergumulan kita dalam kehidupan kita, jangan lupakan, mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Dan mari kita terus mengimani. Dan kita memperkatakan, hai engkau COVID-19, hai engkau resesi ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau ajak kita semua mengingatkan untuk kita tetap ada memiliki rohani yang prima. Orang yang rohaninya prima, dia tetap mengucap syukur dalam kehidupannya dan tetap memiliki iman, teguh di dalam pengharapan. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, kapanpun Bapak Ibu, sahabat muda sekalian, mengakses ibadah online pada hari ini. Tema khotbah saya pada hari ini adalah bertekun dalam pengharapan. Firman Tuhan dalam Ibrani 10:23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pada Ibrani 10:23. Kita lihat dari 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Juru selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Berarti dasar daripada pengharapan kita adalah Yesus Kristus. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dengan kata lain, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah keselamatan yang pasti. Ketika kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2:12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oleh karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pada perjalanan kehidupan seorang percaya, saya katakan seorang percaya, berarti kita semua adalah orang percaya. Maka kita akan menghadapi masa-masa sukar. Dikatakan di akhir zaman kita akan menghadapi masa-masa sukar. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah kita hari-hari sedang mengalami masa yang sukar? Ya, betul. Hari-hari kita sedang melihat ada banyak hal yang terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan ini juga masa-masa sukar. Keadaan hari ini kita sedang melihat bagaimanapun melakukan PSBB. Akhirnya kita mulai mengenal ada satu istilah baru, yaitu new normal hari-hari ini. Kita akan berdamai dengan COVID-19, dengan aturan-aturan, dengan protokol COVID-19, tapi kita juga melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kita. Tentunya dibatasi dengan aturan-aturan protokol yang ketat. Maka kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa masa-masa sulit bisa membuat banyak orang kehilangan iman kepada Tuhan. Sebab mereka tidak melihat ada jalan di depan. Yang mereka melihat adalah kesusahan, adalah masalah, intimidasi, tekanan. Ketika kita melihat dengan mata jasmani kita, maka yang kita lihat adalah kesusahan hari-hari ini. Tapi saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang ada. Kalau tahun 2020 kita tahu tahun dimensi yang baru. Seperti dijelaskan di awal, dimensi yang baru berbicara tentang ukuran yang lebih besar, yang lebih baik yang Tuhan akan curahkan, limpahkan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan kehilangan iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Lalu ketika dalam kondisi hari-hari ini yang semakin sulit, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya mau berkata, apa yang harus kita lakukan? Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya oleh karena Kristus, kita memiliki pengharapan baru. Dan memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai kita memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu mendapati janji yang diberikannya kepada kita.
Karena inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu Sahabat Muda mengakses ibadah online. Seperti tadi tema yang saya sampaikan, bahwa kita harus bertekun di dalam pengharapan. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Kata bertekun menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh serta berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang pagi hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita bisa bertekun di dalam pengharapan kita. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita lihat yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Bilang kiri kanan, jangan takut, jangan khawatir, selalu ada pengharapan. Karena pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Kalau kita melihat jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sulit dan bersusah hati, tetapi dikatakan mereka menyumbang untuk menolong orang lain. Mereka dalam berbagai penderitaan dan sangat miskin. Karena itu adalah masa kesusahan besar bagi mereka. Karena orang-orang Kristen di daerah itu waktu itu mendapatkan perlakuan yang buruk. Tetapi tidak mengurangi sukacita mereka. Maka yang pertama kita mengerti dan kita harus lakukan ketika kita bertekun dalam pengharapan kita adalah bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan kita jelas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kita belum mengalaminya hari ini, tetapi pengharapan kita jelas. Kita orang-orang yang berpengharapan. Sebab itu bersukacitalah dalam segala keadaan. Tuhan gak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Bahkan masa-masa yang sulit ini sekalipun, maka Allah kita akan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan sanggup menolong kita. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang kuat. Dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Daniel 11 ayat 32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sebab itu bersukacitalah dalam pengharapan. Kenali Allah kita. Ada hubungan yang intim dengan Dia. Ketika kita memiliki hubungan intim, kita mengenal Dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya nggak tahu apa kesesakan yang hari-hari ini sedang dipergumulkan oleh Bapak, Ibu, dan sahabat muda. Mungkin itu masalah ekonomi. Mungkin itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah studi, dan lain-lain. Ada banyak hal. Tapi sesuai firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yang kita dengar hari ini, mari kita bersukacita di dalam pengharapan kita. Katakan bersukacita di dalam pengharapan kita. Hal yang kedua yang kita mau belajar hari ini, yaitu adalah sabar dalam kesesakan. Bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Kita tahu di dalam kisah Alkitab bagaimana seorang wanita pendarahan. 12 tahun. Tentunya kalau ayat Alkitab mencatat dia mengalami pendarahan 12 tahun. Mungkin kalau kita ada di antara kita pernah mengalami sakit nggak usah 12 tahun. Mungkin kita mengalami sakit seminggu aja. Rasanya kita udah nggak nyaman. Udah nggak enak begitu. Mungkin seminggu kita penuh dengan kekhawatiran, mungkin ada banyak hal yang kita sudah korbankan. Kita bisa bayangkan wanita pendarahan 12 tahun. Tentunya sudah habis segalanya. Dikatakan hartanya sudah habis. Tetapi yang masih tersisa dalam hidupnya
adalah iman. Ya, adalah iman. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami krisis seperti itu. Sudah habis segala-galanya. Sudah nggak ada lagi. Kita melihat kesabaran wanita ini selama 12 tahun. Mari kita teladani untuk tetap sabar di tengah-tengah masa kesesakan. Nggak ada yang bilang mudah ketika kita menjalani masa-masa yang sukar. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan kita memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tujukan mata kita hanya kepada Yesus yang memampukan kita untuk selalu sabar di dalam masa sulit. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu sahabat muda pergumulkan dalam kehidupanmu. Tetap dikatakan sabar dalam kesesakan. Kita teladani wanita pendarahan 12 tahun. Tetaplah sabar dalam kesesakan. Ngomong kiri kananmu di dalam keluargamu. Mari kita tetap sabar dalam kesesakan kita. Katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari dan ketok adalah kata kerja. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka itu akan pasti menghasilkan sesuatu. Karena itu berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita melihat perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim, yang pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut, dikatakan tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya memutuskan untuk membelanya. Tuhan kiranya akan membenarkan orang-orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Kekuatan doa tidak hanya menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Coba aja Bapak Ibu rasakan, kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak mungkin kita bisa berdoa. Bangun tidur aja belum tentu kita bisa mengucap syukur. Makanya saya selalu mengingatkan kepada umat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan digembalakan. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa ketika kita masih bangun tidur, bisa buka mata, tangan bergerak, semua bergerak, masih bisa bernafas. Mengucap syukurlah dan berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat tubuh ini. Dikatakan kalau kita semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Itulah apa yang kita tahu, yang kita tangkap dari tahun dimensi yang baru. Bahwa hari demi hari yang kita jalani adalah hari demi hari yang harus membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambarnya. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di tengah-tengah kesengsaraan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan, saya juga tidak tahu apa yang Bapak Ibu sahabat muda sedang pergumulkan hari-hari ini. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, mari tetap kita bertekun dalam doa. Katakan kiri kananmu, tetap bertekun dalam doa. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yes, dahsyat Allah kita. Marilah kita teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Itu tema keyboard khotbah kita pada pagi hari ini. 3 hal yang harus kita lakukan dalam masa-masa sulit ini agar kita tetap bertekun dalam pengharapan, yaitu Roma 12 ayat 12. Mudah sekali kita ingatkan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oh, haleluya, Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, tetap mengucap syukurlah dalam Tuhan. Kalau kita masih ada sampai pada hari ini, pergumulan yang ada, masalah yang ada, kita syukuri bahwa itu sedang memproses kita, membentuk kita, menjadikan kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang terus melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itulah restorasi Pondok Daud, di mana yang menjadi DNA gereja kita. Dan ketika kita mengerti itu, maka ada pembentukan-pembentukan lewat proses demi proses yang ada. Hari demi hari ketika kita jalani hari-hari demi hari kita, maka kita nggak lagi khawatir akan sandang, papan, dan pangan. Karena Dia yang setia itu mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua yang kita perlukan, Tuhan sudah menyediakan. Sebab itu semua dicari orang yang tidak kenal Allah. Maka berkat secara umum itu, semua manusia bisa menikmati. Asal dia tekun bekerja, keras begitu. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, mari kita bertekun di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada 3 hal tadi, yaitu kita harus bersukacita dalam pengharapan. Selalu bersukacita dalam pengharapan kita. Tetap sabar di dalam segala kesesakan yang sedang kita hadapi. Dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kebenaran firman mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, menuntun kami untuk kami terus bertekun di dalam pengharapan kami. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, resesi ekonomi, kami tidak kandas imannya ya Tuhan. Tetap kami bertekun di dalam pengharapan kami, yaitu pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua yang menyaksikan, yang mendengarkan ibadah online pada pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua, taruhkan bagi kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Ketika kami mendengar setiap firman ini Tuhan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia, yang di dalamnya nama Tuhan saja yang terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa di minggu awal, di minggu pertama setiap bulan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya ingin kita mendengar firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mau ajak kita semua, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita berdoa, mohonkan pengampunan. Kita berdoa, Tuhan, ampuni ya Tuhan, setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Baik melalui perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran kami. Baik yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kedapatan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga pagi hari ini kami layak untuk kami makan sidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oh, terima kasih Tuhan. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu kami terima dengan iman kami. Dan kami yakini dengan iman kami Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala kita telah menyampaikan firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua, saudara. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri dengan doa syafaat, saudara. Kita berdoa, saudaraku. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki kami Tuhan di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2020, tahun dimensi yang baru Tuhan. Kami ada, kami bernafas, kami menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan nyata Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah beribadah Tuhan, memuji menyembah Engkau lewat online streaming Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa yang baik Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami kelepasan bagi setiap kami, membawa kemenangan bagi kami Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini Bapa yang baik, mengubahkan pola pikir kami, paradigma kami Tuhan, agar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang siap Tuhan menghadapi setiap apapun tantangan di depan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan keluar sebagai pemenang ya Tuhan Yesus. Dan kami katakan sekali lagi Tuhan saat ini Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang selalu baik bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati gembala kami Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Dia telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa yang baik, pakai dengan luar biasa hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarganya, Ibu Gembala kami dan kedua anaknya Tuhan, Koko Yeskiel, Winston dan keluarga besar semua. Kau berkati Bapa yang baik, Kau berkati setiap apa yang dikerjakan tangannya Tuhan, buat semuanya berhasil. Kami juga berdoa untuk Gembala pembina kami Tuhan yang ada di pusat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan 4 wakilnya dan keluarga besar mereka Tuhan Yesus, yang Kau pakai sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan kekuatan bagi hamba-Mu lebih lagi Bapak yang baik. Bahkan seluruh Tuhan wakil-wakil gembala Tuhan, seluruh gembala rayon, gembala CK, gembala cabang, gembala ranting, sampai gembala-gembala kul di bawah hamba-Mu, semuanya Tuhan diurapi Tuhan, semuanya dipakai Tuhan menjadi messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Juga gembala CK kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, Ibu Indrawati Kabul Tuhan, kedua anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapak yang baik, pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan, bersama dengan ketiga wakilnya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Profesor Dr. Sasmoko Tuhan, Bapak Pendeta Haryo dan Pendeta Andostoni Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pakai mereka sebagai perpanjangan tangan dari gembala kami Bapak yang baik. Kami juga berdoa saat itu setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh bangsa ini Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka semua dengan luar biasa Tuhan. Seluruh misionaris, para penginjil Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka semua, Tuhan pakai dengan luar biasa Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan di bangsa kami hari-hari ini Bapak yang baik. Biar Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, Tuhan yang memberkati bangsa ini Bapak yang baik Tuhan Yesus. Walaupun bangsa kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan Tuhan, di tengah-tengah kesukaran besar Bapak yang baik Tuhan, krisis ekonomi yang luar biasa yang diakibatkan oleh Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Bapak yang baik Tuhan, kami selalu memperkatakan Tuhan, hai COVID-19, hai krisis ekonomi di bangsa kami, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan tidak lama lagi Bapa yang baik Tuhan, semuanya akan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Bapa yang baik. Para menteri, para gubernur Tuhan, para wali kota, bupati, tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan setiap RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Aparat keamanan di bangsa kami Tuhan, semua Tuhan berkati mereka semua. Berikan mereka orang yang takut akan Engkau ya Bapa yang baik Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap rumah sakit Tuhan yang menangani setiap pasien-pasien yang terpapar virus corona Tuhan, baik rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, Wisma Atlet Tuhan, bahkan yang ada di rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Sulianto Saroso, dimanapun Bapa yang baik Tuhan, mereka yang terinfeksi, yang dirawat Tuhan, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka semua Tuhan, biar mereka semua mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati setiap dokter Tuhan, para perawat, tim medis Tuhan yang menangani mereka, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka semua Tuhan sehat dan keluarganya juga sehat Bapa yang baik. Baik pasien-pasien yang dirawat, bahkan setiap tim medis yang merawat, mereka semua sehat ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan tidak semakin hari semakin banyak yang terpapar, tapi semakin hari semakin berkurang Tuhan, semakin hari semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan untuk setiap mereka yang ada di garda terdepan. Oh Tuhan, para relawan Tuhan, yang bertugas Tuhan di dalam percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, berkati mereka semuanya Bapa yang baik. Dan kami mau katakan saat ini Tuhan, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku, dipulihkanlah Indonesiaku, disembuhkanlah Indonesiaku, dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap umat jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun kami masih beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, biar Tuhan berkati kami semuanya Bapa yang baik. Mereka yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka doakan, Tuhan tolong, Tuhan buat semuanya berhasil Bapa yang baik. Memberkati suami, istri, anak-anak, memberkati setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan cukupkan Tuhan. Mari yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah hiburkan Tuhan, yang lemah kuatkan Bapa yang baik, yang terikat lepaskan mereka Tuhan, yang mengalami Tuhan Yesus jalan buntu, berikan mereka jalan keluar Bapa yang baik Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada bagi setiap umat jemaat-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa yang baik. Di setiap kulu-kulu yang ada Tuhan, di setiap Tuhan perumahan-perumahan yang ada Tuhan, di mana umat jemaat berada, semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang telah mensukseskan ibadah. Tuhan saat ini Tuhan, para tim musik Tuhan, para worship leaders, pemain musik Bapa yang baik Tuhan, urapi mereka semua Tuhan Yesus. Tim soundman Tuhan, multimedia Tuhan, bahkan Bapa yang baik kameramen kami yang terus setia Tuhan mendampingi kami. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia. Setiap mereka diberkati Tuhan luar biasa, semuanya sehat, semuanya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan dengar, setiap doa-doa kami Tuhan jawab, karena Engkau hanya sejauh doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.